Presentasi tugas pendidikan agama Islam, peradaban Islam pada masa modern. Nama Ranu Bagasgator Setiawan dari kelas 11 Teknik Otomotif 1. Nomor absen 28. Tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama ada Ali Pasha. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Pasha atau dikenal dengan Pasha. Beliau lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kavala, bagian utara Yunani. Ayahnya bernama Ibrahim Aga dari Turki. Karena kondisi ekonomi keluarganya yang minim menyebabkan Pasha kecil ikut bekerja membantu perekonomian keluarganya dan tidak bisa mengenyam pendidikan sebagaimana anak-anak kebanyakan. Meskipun begitu, Pasha termasuk anak yang cerdas, pemberani, dan gigih dalam bekerja. Karakter ini yang mengempa dan mengantarkannya menjadi pemimpin di Mesir yang ikut membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon dari Prancis. Sultan di Turki pun memberikan penghargaan kepada Pasha menjadi wali Mesir. 1. Di bidang pendidikan, Pasha mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria. Pasha mendirikan sekolah modern, yaitu sekolah militer, teknik kedokteran, apoteker, pertambangan, pertanian, penerjemah, dan sekolah-sekolah yang dibutuhkan negara untuk peningkatan kemajuan negara. Yang kedua, di bidang militer, Pasha mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara militer Mesir. Pasha juga mengirimkan pelajar terbaiknya untuk belajar kemiliteran di Prancis. Setelah lulus, mereka diminta untuk mengajar di sekolah militer di Mesir. Dan yang ketiga, di bidang ekonomi dan pertanian, Pasha memperbaiki irigasi lama, membangun irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, dan membuka sekolah pertanian. Tokoh yang kedua, Rifa'ah Baidawi Rafi'at Al-Tahtawi. Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Baidawi Rafi'at Al-Tahtawi. Nama panggilnya adalah Al-Tahtawi. Ketika umur 16 tahun, Al-Tahtawi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Kemudian pendidikannya masternya di Ekpitian Army Mesir dan belajar selama 5 tahun di Prancis. Tokoh yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan. Setelah dewasa, beliau berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Pengaruh pemikiran dan pembaharuannya berpengaruh di Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, India, dan Prancis. Namun yang besar pengaruhnya adalah di Mesir. Tokoh yang keempat, Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Abduh dilahirkan di Mahalat Nasr, Shubrokhid, Al-Bahriah, Mesir tahun 1849 Masehi dan masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Al-Azhar, puncak karirnya. Abduh menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tahun 11 Juni 1905. Tokoh yang kelima, Rashid Ridho. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahaluddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Nama populernya adalah Rashid Ridho. Ia dilahirkan di Kalamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon, pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Ridho termasuk anak yang rajin. Pada saat anak-anak seusianya asik main, ia justru menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kalamun, ia melanjutkan belajarnya di Madrasah Al-Wattaniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripol. Tokoh yang keenam, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Punjab pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Iqbal berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana. Pendidikan agama didapatkan dari seorang
tuanya yang juga tokoh sufi di India. Setelah itu ia belajar di maktab atau surau. Pendidikan formalnya ditempuh di Scottish Mission School di Sialkot. Kemudian dilanjutkan di Government Chulgi di Lahore. Iqbal mendapatkan gelar Bachelor of Art atau BA pada tahun 1897 Masehi. 2 tahun kemudian Iqbal mendapatkan gelar Master of Art. Tokoh yang ketujuh, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 Masehi. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin M. Sulaiman, menjabat sebagai khatib Masjid Agung Yogyakarta atau Kesultanan. Beliau termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam yang di Jawa. Dan tokoh yang ke-8, K.H. Hashim Asy'ari, memiliki nama lengkap Muhammad Hashim. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur, yaitu pada Selasa 14 Februari 1871 Masehi atau 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Beliau dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Ayahnya dikenal sebagai ulama asal Demak yang menjadi keturunan ke-8 dari Jagatingkir atau Sultan Pajang sekaligus anak dari Brawijaya IV Raja Majapahit. Masuk ke pengaruh Islam masa modern bagi bangsa di Indonesia. Gerakan sosial dan kemanusiaan Islam modern mendorong umat untuk terlibat aktif dalam urusan kesejahteraan publik melalui organisasi massa atau ormas, filantropi, terorganisir, pengolahan zakat, infak, dan sedekah. Menjadi sangat profesional melalui lembaga seperti Basnas atau Dompet Duhafa, layanan kesehatan, pembangunan jaringan rumah sakit, dan panti asuhan oleh organisasi Islam. Misalnya, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang melayani seluruh warga tanpa memandang latar belakang agamanya. Hikmah mempelajari sejarah masa modern. Yang pertama, ada introspeksi, memahami kelebihan dan kekurangan masa lalu untuk menatap masa depan. Dan yang kedua, ada ukhuwah, yaitu memperkuat persaudaraan sesama muslim, ukhuwah Islamiyah, sesama warga negara, dan sesama manusia, basyarifah. Dan yang terakhir, ketiga, inovasi, mendorong semangat untuk terus berkarya kreatif dan inovatif demi perubahan yang lebih baik lagi. Nah, untuk kesimpulannya, 1. Kemajuan intelektual. Umat Islam bangkit dengan memadukan Islam dan sains serta meninggalkan pemikiran kaku demi kemajuan teknologi. Yang kedua, solusi ekonomi dan sosial. Lahirnya ekonomi syariah dan pengolahan zakat atau wakaf secara profesional sebagai solusi kesejahteraan global. Dan yang ketiga, Islam moderat, menguatnya identitas Islam wasatiyah yang mengedepankan toleransi dan perdamaian untuk melawan stigma negatif. Sekian presentasi saya izin pamit undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.